Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah tema yang sangat dekat dengan realitas masyarakat Pohuwato, yakni Pohuwato di persimpangan antara emas dan air mata. Sebuah diskusi yang bersumber dari forum diskusi podcaster akulturasi dengan episode perdana bertajuk Akar Konflik yang Dipelihara. Pohuwato dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya emas, namun di balik kilau logam mulia tersebut tersimpan berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan, mulai dari konflik sosial, persoalan lingkungan, aktivitas pertambangan rakyat, hingga tarik-menarik kepentingan yang kerap menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampaknya. Pertanyaannya, mengapa konflik di wilayah pertambangan terus berulang? Apakah persoalan ini lahir karena lemahnya tata kelola, ketidakjelasan kebijakan, atau justru ada konflik yang selama ini dibiarkan dan terus dipelihara? Untuk mengupas persoalan tersebut, podcast Teras Akulturasi menghadirkan 3 narasumber dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda. Melalui dialog ini, kita akan mencoba menelusuri akar persoalan, mendengar berbagai pandangan, serta mencari titik temu demi masa depan Pohuwato yang lebih adil dan berkelanjutan. Karena di balik cerita tentang emas, ada suara masyarakat yang perlu didengar, ada lingkungan yang perlu dijaga, dan ada masa depan daerah yang harus diperjuangkan. Mari kita simak diskusi tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda sekalian kembali. Saya Madahano, tuan rumah Teras Akulturasi, hadir di layar kaca Anda dan tentunya dengan program-program menarik. Nah, malam hari ini kita dengan tampilan yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya kan orang ini kan podcast, baru juga dia punya bintang tamu tuh biasanya cuma 1 orang. Nah, untuk malam hari ini, special edition forum group discussion dengan tema Pohuwato di persimpangan antara emas dan air mata. Nah, untuk tema kali ini ya, kita sudah berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan juga diskusi yang lebih kita kupas dengan episode-episode yang akan terus berlanjut. Dan juga kali ini kita di chapter pertama atau di episode pertama dengan judul atau subtemanya yaitu akar konflik yang dipelihara. Nah, malam hari ini saya sudah kehadiran panelis atau bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Ilham Kuntono SPD sebagai pemerhati kebijakan publik, Bapak Sony Samu SH sebagai pendiri Lembaga Aksi Bela Rakyat, Bapak Roy Inaku sebagai tokoh masyarakat penambang Pohuwato. Nah, sudah hadir 3 panelis kita pada malam hari ini. Nah, saya mau ke tokoh masyarakat penambang Pohuwato dulu. Halo, Assalamualaikum Kakak Roy Inaku. Mau panggil Kakak Roy saja ini. Ya, dipanggil kakak, dipanggil apapun silakan. Nah, sebagai tokoh masyarakat penambang yang ada di Pohuwato, melihat dan menakar akar dari persoalan pertambangan yang ada di Pohuwato ini, ya, akar konflik yang dipelihara dari tokoh masyarakat itu sendiri, Kakak Roy Inaku ini melihatnya seperti apa? Baik, jadi saya dalam hal ini sebagai orang muda yang memang hidup di dunia sektor pertambangan. Sejak umur kayak bisa dikata ada sekitaran umur 13 tahun itu saya sudah mengikuti jejak kakak saya sebagai seorang penambang. Kalau tidak salah itu di tahun 1999. Lalu dengan dasar itu kemudian saya melihat bahwa dari seluruh aktivitas pertambangan di masa itu paling banyak masyarakat lokal yang menambang di lokasi pertambangan khusus di Marisa pada saat itu. Tahun 1999 itu Kabupaten Pohuwato belum ada. Yang kita tahu bersama bahwa Kabupaten Pohuwato itu lahir di tahun 2003. Saya dalam hal ini sebagai orang muda yang belajar dari proses pertambangan secara manual, pada saat ini melihat bahwa ada perkara yang muncul terkait soal tambang. Dan ada beberapa pihak yang kemudian muncul soal pertambangan ini menjadi sebuah perkara dan tidak pernah ada solusi.
dalam hal ini saya sebagai sosok seorang yang bisa dikatakan oleh publik adalah seorang aktivis. Saya dalam arti seorang aktivis bagi saya bukan tidak berarti ataupun berarti apa-apa. Tapi kemudian saya secara pribadi melihat perkara ini setelah dari tanggal 23 September kasus pembakaran kemarin itu. Sebelum itu terjadi maka ada riak-riak soal diskusi soal pertambangan dari teman-teman LSM kemudian para aktivis yang hadir pada saat itu. Yang justru malah di dalam proses pertemuan yang dimediasi oleh pihak legislatif anggota dewan pada saat itu, anggota dewan Kabupaten Pohuwato pada saat itu, dan saya pun mengupdate itu, menonton live di masa itu. Nah, soal perkara, akar perkara, kemudian masalah ini muncul sampai mencuat dan pembakaran yang terjadi, saya melihat bahwa perkara itu muncul, ada reaksi yang kemudian muncul saling ketidakadilan yang terjadi di masa pada saat itu. Kalau tidak salah menurut saya secara pribadi mengupdate informasi di medsos pada saat itu bahwasanya kalau tidak salah soal tali asi pembayaran pada saat itu. Nanti mungkin ini teman-teman berdua Pak Ilham dan Pak Soni Sam yang memang juga punya riwayat perjalanan di saat itu. Yang kemudian mohon ini diklarifikasi ketika itu ada kesalahan. Tapi saya secara pribadi memandang bahwa akar persoalan ini adalah soal tali asi yang tidak pernah terselesaikan. Lanjut pada saat itu, ketika itu pembakaran muncul, maka ada konsumsi di masyarakat kelas bawah itu bahwa terjadi ketidakadilan di dalam pembayaran terkait soal tali asi. Saya melihat perkara yang sampai dengan saat ini yang tidak pernah ada solusi, yang kita tahu bersama solusi itu secara konstitusi ada di tingkatan pemerintahan, tetapi peran pemerintah pada saat itu sangat lemah di dalam menangani kasus perjalanan, di dalam pembahasan soal tali asi. Inilah kemudian menjadi sebuah pemicu sehingga dilahirkan oleh teman-teman media Alkulturasi yang saya support pada saat ini untuk membuat podcast saya yang dikonfirmasi, merasa senang. Saya diberikan peluang untuk bisa memberikan komentar dalam hal ini sebagai tokoh muda yang kemudian termasuk juga saya secara pribadi merasa saya juga termasuk adalah korban. Kenapa? Saya memiliki lokasi di atas sana. Seperti yang saya bilang tadi di umur saya di kelas 2 SMP itu mengikuti jejak kakak saya sebagai penambang dan lokasi di saat itu di Ilota Kiri. Di saat itu bahwa lokasi itu pernah gacor di tahun saya masih SD kelas 6 mau lulus di tahun 97. Di waktu itu kakaknya saya gacor yang harga emas pada saat itu masih seharga 17.000 per gram. Jadi ada yang bilang bahwa saya ini aktivis, saya bukan penambang. Loh, saya sudah mengikuti jejak ini. Saya sudah mengikuti jejak kakak saya sebagai penambang dan saya belajar dari situ. Siapa bilang saya bukan penambang? Saya hadir di sini juga sebagai posisi keterwakilan daripada penambang. Untuk bisa memberikan komentar terhadap persoalan perkara-perkara ini. Yang sampai dengan hari ini para penambang, penambang kabilasa, para ojek dan lain sebagainya yang beraktivitas di atas sana, mereka merasa diri diasingkan dari situasi ini yang memang pada faktanya demikian. Dan ini sudah bukan lagi masalah soal, sudah pasti ini sudah masalah publik. Nah, berdasarkan itu, saya sebagai perwakilan sebagai seorang penambang dalam hal ini, ketika berdiskusi dengan penambang di atas sana, mereka merasa dirugikan. Ini keterangan daripada penambang yang ada pada faktanya. Setelah dikonfirmasi oleh termasuk dari host Mada pada malam hari ini, saya merasa senang. Diberikan kesempatan untuk bisa mewakilkan rasa sedih sehingga dengan tema yang ada ini cocok antara emas dan air mata. Jadi dalam arti saya simpulkan pada malam hari ini bahwa saya hadir di sini sebagai korban
sebagai korban karena saya memiliki lokasi di atas sana yang memang tidak jelas dia punya pembayaran yang mengatasnamakan tali asi yang sampai dengan hari ini dilibatkan pemerintah untuk bisa menjalankan yang namanya tali asi untuk komunikasi ke masyarakat kelas bawah, dalam hal ini penambang lokal. Dan yang terjadi bahwa ada penolakan karena harga nilai tali asi itu tidak sebanding dengan proses pendapatan yang mereka dapati sampai di awal mereka menambang di atas sana sampai dengan hari ini. Ini yang menjadi perkara kalau kita mengkaji perkara-perkara yang terjadi di sektor pertambangan. Gesekan ini kemudian yang patut kita pertanyakan, siapa kira-kira yang bertanggung jawab dalam hal ini? Karena menurut saya secara pribadi bahwa pemicunya adalah soal pembayaran tali asi yang tidak sesuai dengan nilainya. Kira-kira begitu dulu. Baiklah, Pak Ilham menanggapi apa yang menjadi pernyataan dari Bapak Roy itu sendiri bahwa sebenarnya akar dari persoalan yang telah dipelihara ini yang kemarin sehingga puncaknya itu pembakaran kantor bupati pada tahun 2023 adalah salah satunya pembayaran tali asi yang tidak adil ya, yang dirasa tidak adil. Nah, sebagai pemerhati kebijakan publik, Bapak Ilham Kuntono melihat ini seperti apa dan kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih. Karena kapasitas saya di sini adalah sebagai pemerhati kebijakan publik, maka saya akan menyampaikan kebijakan publik apa yang menyebabkan terjadinya polemik dan konflik. Terkait dengan polemik, itu penambang lokal, itu ada beberapa jenis ya. Ada yang mereka tidak terima dengan pembayaran yang tidak sesuai. Tapi ada juga penambang yang paham aturan, paham hukum, dia tidak mau menerima tali asi. Ada juga yang seperti itu. Apa buktinya? Hari ini ada penambang lokal yang masih sekian banyak tidak mau menerima tali asi. Di samping karena kecil, mereka menolak. Ada juga penolakannya dikarenakan karena memang tidak mau. Mereka ingin tetap menguasai apa yang telah diupayakan lokasi itu. Nah, terkait dengan tema memelihara akar polemik yang dipelihara. Sebagai pemerhati kebijakan publik, ada sebuah akarnya adalah yaitu adanya kebijakan publik yang cacat hukum dan dipelihara. Oleh siapa itu? Ya oleh pejabat publik, baik pejabat publik tingkat Kabupaten Pohuwato dan pejabat publik tingkat Provinsi Gorontalo. Nanti akan saya sebutkan waktu-waktunya, bahkan tanggal-tanggalnya. Nah, kebijakan publik ini tidak bisa berdiri sendiri, dia akan terkait dengan kelompok lain. Kebijakan publik itu lahir dari ada kaitannya atau ada irisannya dengan organisasi Kaudi Dharma Tani dan ada irisannya dengan perusahaan. Perusahaan dalam hal ini perusahaan PT PETS, Puncak Emas Tani Sejahtera Gorontalo. Puncak Emas Tani Sejahtera. Jadi paling tidak ada 4 elemen yang terkait. Yang pertama pejabat publiknya adalah pemerintah, pejabat publik tingkat Kabupaten Pohuwato, pejabat publik tingkat Provinsi Gorontalo, yang tidak bisa dilepaskan dari irisannya dengan pengurus KUD Dharma Tani 2015, Januari 2015, dan tidak bisa dilepaskan dengan mitra KUD yaitu PT Puncak Emas Tani Gorontalo. Maka saya akan bicara tentang kebijakan publik yang sejak 2009 sampai 2020. Jadi saya akan menyampaikan rentang ada sebuah kebijakan publik yang lahir dari 2009 sampai tahun 2020. Termasuk siapa-siapa yang terlibat di situ. Jadi pada tahun 2009 KUD Dharma Tani, tepatnya pada tanggal 23 November 2009, KUD Dharma Tani itu memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi dari negara. Tapi pada saat itu negara memberikan kuasa kepada Bupati Pohuwato tahun 2009. Nah,
negara mengeluarkan surat keputusan nomor 316 di mana surat keputusannya adalah memberikan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada KUD Dharma Tani di tahun 2009. Tapi sebelumnya IUP itu tidak berdiri sendiri. Sebelum IUP itu ada namanya izin kuasa pertambangan. Jadi sebelum izin usaha pertambangan itu namanya izin kuasa pertambangan. Nah, menjadi IUP karena memang mengikuti regulasi pada saat itu, regulasi pertambangan ya. Nah, di mana beliau Bapak Roy Inaku ini adalah mungkin orang tuanya dan lain-lain dan saudara-saudaranya itu berkontribusi untuk bergotong royong, berkorban, memberikan dana untuk pengurusan izin pertambangan untuk lokasi 100 hektar yang sekarang dikuasai PT PET. Nah, nenek moyang beliau, orang tua beliau turut berkontribusi untuk menyumbang pengurusan biaya untuk pengurusan izin. Waktu itu namanya kuasa pertambangan. Dalam perjalanannya kuasa pertambangan dinaikkan menjadi izin usaha pertambangan di tahun 2009 melalui SK Bupati nomor 316. Nah, dalam perjalanannya IUP yang diberikan oleh KUD Dharma Tani ini mengalami dinamika. KUD Dharma Tani pada tanggal 27 Januari 2015 menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Nah, kebetulan beliau Bapak Soni Samu pada saat itu juga terlibat dalam rapat tersebut. Dan beliau terpilih menjadi sekretaris Badan Pengawas. Nah, pada tanggal itu 27 Januari 2015 KUD Dharma Tani menyelenggarakan RAT dan menghasilkan 14 keputusan rapat. Dari 14 keputusan rapat, keputusan yang nomor 11 itu adalah terkait dengan permohonan kepada Bupati dan Gubernur Gorontalo sesuai kewenangannya merestui pengalihan IUP 2009 nomor 316 2009 tadi kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Jadi terjadi pada tanggal 27 Januari 2015. Nah, dari 214 tadi itu adalah keputusan yang nomor 11. Nah, dan pada saat itu hasil keputusan rapat tersebut dituangkan dalam akte dan aktenya disahkan oleh Bupati Pohuwato pada bulan Februari 2015. Jadi kepengurusan tanggal 27 Januari 2015 itu disahkan oleh Bupati Pohuwato. Jadi aktenya disahkan. Istilahnya perubahan anggarannya disahkan. Nah, tiba-tiba pada tanggal 2 Maret 2015 ada KUD Tandingan, ada kepengurusan KUD Tandingan yang dilaksanakan oleh Ibu Lisna Al-Amri. Kalau yang tadi dilaksanakan oleh almarhum Bapak Abdul Qadir Akib yang 27 Januari 2015. Kalau Tandingan ini dilaksanakan oleh Lisna Al-Amri. Pada tanggal 2 Maret 2015 Lisna Al-Amri melaksanakan RAT di mana pada saat itu terpilih pada saat itu Bapak Idris Kaji. Jadi dengan demikian rentang waktu antara Januari dan Maret ada 2 kepengurusan. Kepengurusan Januari 2015 dan kepengurusan Maret 2015. Nah, karena kepengurusan 2015 ini tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Dan rasanya mustahil karena Bupati pada bulan Februari sudah mengesahkan kepengurusan sebelumnya. Sehingga kepengurusan Maret 2015 ini menggugat kepengurusan Januari 2015 pada tanggal 8 Mei 2015. Apa yang digugat? Sangat banyak yang digugat. Paling tidak struktur kepengurusannya digugat dan hasil keputusan rapatnya juga digugat. Termasuk pengalihan IUP tadi. Digugat kemana? Digugat ke Pengadilan Negeri Marisa karena ini gugatan perdata. Nah, tanggal 8 Mei. Nah, sementara proses gugatan berjalan di Pengadilan Negeri Marisa, tiba-tiba kepengurusan 27 Januari 2015 itu melayangkan surat pada bulan Mei juga. Artinya baru berapa hari ya? Baru 12 hari karena suratnya tanggal 20 Mei. Jadi baru 12 hari perkara diajukan ke Pengadilan Marisa, pada tanggal 20 Mei kepengurusan yang digugat itu
melayangkan surat ke Gubernur Gorontalo untuk bermohon pengalihan IUP sesuai dengan hasil keputusan rapat pengalihan IUP milik KUD ke PT PETS. Nah, tidak lama setelah itu, ketika belum juga ada putusan pengadilan Marisa, Bupati Pohuwato pada bulan Juli itu mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasinya juga sama dengan hasil rapat, yaitu pengalihan IUP kepada milik KUD kepada PT PETS. Nah, berdasarkan dua surat itu, di samping ada dasar-dasar yang lain, Gubernur Gorontalo, nah ini mulai kebijakan publik ini. Gubernur Gorontalo mengeluarkan surat keputusan nomor 351 pada tanggal 4 September 2015, di mana pengadilan Marisa belum memutuskan perkara. Dengan kata lain, di saat pengadilan negeri Marisa sedang memproses gugatan daripada perkara tadi, tiba-tiba Gubernur Gorontalo secara tidak cermat, karena dia pejabat publik, paling tidak dia melanggar undang-undang administrasi pemerintahan, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gubernur Gorontalo mengeluarkan SK 351 tentang pengalihan IUP KUD Dharma Thani kepada PT PETS. Pengalihan IUP ini terjadi Sebelum ada putusan pengadilan Marisa. Padahal gubernur sebagai pejabat publik ya dianggap tahu, tidak mungkin tidak ada. Ya, dianggap tahu bahwa ada perkara. Nah, Ada proses persidangan yang belum terselesaikan. belum putus di pengadilan Marisa. Maksudnya Pak Ilham di dalam proses itu masa mungkin Di dalam proses persidangan pada saat itu di tahun 2015 tentang pengalihan itu, dalam hal ini Pak Ilham seakan-akan mengindikasikan bahwa tidak mungkin seorang pejabat publik yang tidak tahu ada proses persidangan di pengadilan Marisa. Tidak boleh, karena seorang pejabat publik, seorang gubernur, pejabat negara itu harus cermat. Harus cermat. Nah, oke. Tanggal 4 September dialihkan oleh Gubernur Gorontalo. Ya Pak? Siapa gubernurnya itu? Gubernur periode 2015 Pak, nanti boleh dilihat siapa nama gubernurnya. Jadi nanti bisa dilihat Tadi itu. Pak Ilham sebut-sebut dia. Saya penasaran dia itu siapa? Ya, sebenarnya kalau saya, kan ini pejabat publik. Pejabat publik itu kalau disampaikan dia adalah seorang bupati, berarti dia adalah pemegang kebijakan secara administrasi negara. Ya. Sebagai perpanjangan tangan pusat di tingkatan daerah. Artinya, ya disebutkan saja soal apa. Soal dia adalah gubernur misalkan. Ini perjuangan beliau ini, saya melihat cuma setengah-setengah. Iya, kenapa? Bahwa Alasannya seorang Ilham Kuntono yang mengetahui riwayat perjalanan yang melahirkan perkara ini, tapi takut menyebutkan bahwa gubernur di tahun sekian, itu tidak disebut. Padahal sebagai seorang pengamat itu, menurut saya, dia adalah seorang gubernur, tapi tidak menyebut person. Tapi kalau dia sebut bahwa gubernur misalkan, yang pada saat itu aktif disebutkan, itu secara otomatis beliaulah penanggung jawab perpanjangan tangan dari pusat yang resmi, bukan secara person. Lagi-lagi agar supaya kita ini istilahnya bahwa sebagai seorang penambang, kalau sebagai tokoh Ilham Kuntono yang menguasai itu, sayangnya bukan saya yang menguasai riwayat perjalanan kasus soal KUD dan kerjasama yang disebutkan tadi. Seandainya di posisi itu saya sebagai seorang Ilham Kuntono atau digantikan Roy Inaku di posisi pada saat itu mengetahui perjalanan perkara itu, saya akan sebut. Saya berharap bahwa perkara ini agar supaya dudukan ini perkara, siapa yang salah, kenapa sih kita harus takut sebagai pejuang kebenaran untuk kepentingan publik? Toh juga secara konstitusi, filosofinya adalah soal untuk bisa mencapai keadilan itu secara konstitusi itu orientasi hukum di Indonesia. Ya, kalau saya terserah Pak Ilham aja. Cuma bahwa mereka pejabat publik yang harus itu bertanggung jawab pada saat itu juga hari ini menurut saya Pak Ilham ya, harusnya mereka hari ini disebut biar mereka nggak tidur nyenyak.
Iya. bahwa apa yang terjadi hari ini adalah tanggung jawab kalian di masa lalu, dan ini yang Baik. saya bilang kemarin Ya. waktu podcast. Jangan setengah-setengah. Ini adalah dosa-dosa masa lalu, dan itu nanti kita akan buktikan seperti apa nanti dosa-dosa ini akan kita coba ungkap, karena kita akan bicara soal bahwa ini adalah akar konflik yang dipelihara. Baik. Nah, konteks akar konflik yang dipelihara inilah yang kemudian kita coba kupas malam ini, agar kemudian siapa-siapa yang bertanggung jawab, sehingga konflik ini seharusnya sudah berhenti di masa lalu. Ya. Tapi hari ini masih terus diwariskan kepada kita-kita. Kira-kira begitu. Bahkan, Ya. bahkan dipelihara sampai sekarang ya Pak Roy ya, Pak Ilham ya. Kita Lanjut aja sama-sama dulu. setuju ya. Lanjut aja dulu, Pak. Jadi Ibu Mada yang menyebut dipelihara, justru malah dengan perjuangannya yang setengah-setengah itu justru malah kesannya memelihara. Coba kalau misalkan memang Termasuk kita merasa juga diri dianggap benar, memelihara. ya, Termasuk kita juga ini dianggap memelihara. iya termasuk kita yang dipelihara tentang perkara yang Akar ada. konflik ini. Ya itu justru malah menyusahkan kita. Dan jujur, secara person sebagai seorang penambang, saya mengikuti semua perkembangan terkait dengan Pak Ilham Guntono. Jujur saja, saya pernah bilang ke teman-teman, seandainya tidak ada Pak Ilham Guntono soal memberikan komentar perkara ini, dan beliau itu punya data-data yang jelas, bahwa saya pikir ini tidak akan ada pembahasan yang berkelanjutan. Jadi bersyukurlah kawan-kawan tentang kehadiran seorang sosok Ilham Guntono yang mendiskusikan perkara ini. Iya, baik Pak Roy. Lanjutkan aja. Nah, Pak Ilham, baik. ada satu pertanyaan menarik dari saya nih, dan mungkin juga bisa dijawab oleh Pak Sony Samu selaku sebagai pendiri dari LSM Labrak itu sendiri. Nah, jauh sebelum SK tentang pengalihan IUP dari KUD Dharma Tani ke PT PETS ini disahkan oleh Gubernur Gorontalo, bukankah ada peraturan bahwa dengan pertambangan bahwa jika ada mungkin bisa dijelaskan undang-undang yang mengatakan bahwa wilayah pertambangan yang sudah lebih dari 15 tahun dikelola oleh rakyat, maka itu diprioritaskan untuk menjadi 20 tahun, bukan 15. ya 15 tahun ya kalau setahu saya. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, sebelum ada pengalihan IUP dari KUD ke PETS, kenapa pemerintah ini tidak membuat wilayah ini menjadi wilayah pertambangan rakyat? Kira-kira Pak Sony? Belum habis Pak Ilham ini. Oh, oke. Saya minta pertanyaan dulu ke Pak Ilham kira-kira. Mungkin begini ya. Ya. Itu satu tema ya. Itu satu tema. Saya lebih cenderung untuk menyampaikan menyampaikan tentang kebijakan publik yang melanggar hukum sehingga membuat masyarakat itu keluar air mata. Padahal mereka itu di tengah-tengah Di lumbung emas. Iya, di lumbung emas. Iya, Nah, iya. mungkin itu dulu supaya tidak melebar ya. Nanti itu akan saya jawab belakangan, mudah-mudahan diingatkan kembali. Saya akan lanjutkan tentang keluarnya putusan SK 351 tentang pengalihan tadi. Pada 4 September 2015 dikeluarkanlah SK, diterbitkan oleh Gubernur Gorontalo. Sebenarnya yang menandatangani berdasarkan dokumen itu bukan gubernur. Yang bertandatangan adalah wakil gubernur pada saat itu atas nama Gubernur Gorontalo. Jadi begitu. Memang gubernur tidak ada jejak tanda tangan SK dan tidak ada jejak tanda tangan perpanjangan. Nah, nanti saya akan urai ya. Ya. Tiba-tiba pada tanggal 20 Januari 2015 keluarlah putusan Pengadilan Negeri Marisa, di mana salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Marisa adalah menyatakan hasil keputusan rapat tanggal 27 Januari 2015 dinyatakan tidak sah. Padahal SK gubernur itu bertumpu kepada hasil keputusan rapat. Saya ulangi lagi. SK gubernur nomor 351 2015 yang diterbitkan pada tanggal 4 September 2015 itu bertumpu atau berdasarkan keputusan rapat tanggal 27 Januari 2015, di mana RAT tersebut dinyatakan tidak sah. Dengan demikian SK itu nyata-nyata cacat hukum atau cacat substansi. Dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Marisa. Marisa. Yang dinyatakan adalah dasar pembuatan SK. Dasar lahirnya SK. Karena SK ini bertumpu kepada hasil RAT. Nah, dengan demikian SK ini menjadi gugur.
Cacat substansi. Nah, tiba-tiba karena sudah cacat substansi, seharusnya pada saat itu Gubernur Gorontalo sebagai pejabat negara mestinya melakukan koreksi, melakukan evaluasi, melakukan koreksi terhadap SK. Tapi sepertinya Gubernur Gorontalo pada saat itu masih menunggu putus banding. Dalam hal ini Rusli Habibi. Gubernur pada saat itu Pada Rusli saat- Habibie. oh. Wakilnya Bapak Idris Rahim. Nah, ini saya didesak oleh ya. Sebenarnya bisa dilihat 2019 itu siapa. Paling tidak ini menstimulasi kita bisa menghafal siapa gubernur dari periode ke periode itu, kira-kira seperti itu. Merefresh. Kita harus merefresh lagi ya, Ya, pengetahuan. Oke. Ya, ya. Kira sepertinya Gubernur Gorontalo tidak serta merta melakukan koreksi terhadap SK-nya. Akhirnya pada di tingkat banding, jadi pihak tergugat melakukan banding. Nah, pada pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Gorontalo, dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa. Artinya rapat RAT yang dijadikan dasar oleh gubernur mengeluarkan SK itu tetap tidak sah. Artinya pada tahap banding SK gubernur ini juga cacat hukum, cacat substansi. Sampai Mahkamah Agung itu. Nah, gubernur juga belum melakukan koreksi. Nah, tergugat akhirnya melakukan upaya hukum kasasi, upaya hukum terakhir. Nah, di upaya hukum terakhir, putusan Mahkamah Agung keluar keputusan nomor 328 K/PDT/2017 terbit atau keluar pada tanggal 17 April 2017. Putusan Mahkamah Agung menolak kasasi tergugat dan dalam pertimbangannya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Seharusnya Gubernur Gorontalo ketika ada putusan Mahkamah Agung, dia harus segera melakukan koreksi terhadap SK-nya. Tetapi apa yang terjadi? Gubernur tidak melakukan koreksi sampai detik ini, sampai sekarang ini. Justru apa yang terjadi? Yang terjadi adalah SK gubernur tersebut justru dijadikan. Nah, SK gubernur 351 tadi kan putusannya 2017. Tahun 2018 SK tersebut dijadikan dasar bagi Direktur Utama PT PETS pada saat itu 2015 untuk dijadikan dasar bermohon izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bayangkan ini, PT PET menjadikan IUP yang cacat hukum tadi untuk bermohon IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Sehingga tahun 2019, nah ada kesan Dirut PT PES ini melakukan pengelabuan. Yang dikelabui siapa? Yang dikelabui adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harusnya Direktur Utama PT PET itu tahu dan dianggap tahu secara terminologi hukum. Siapapun warga negara ketika putusan pengadilan keluar, maka warga negara dianggap tahu. Sama dengan undang-undang juga seperti itu. Ketika undang-undang diputuskan, dikeluarkan, maka seluruh warga negara dianggap tahu. Tapi ini Direktur Utama TPTP tidak. Justru dia menjadikan IUP 351 dijadikan dasar untuk mengurus izin pinjam pakai. Padahal dia adalah cacat hukum, cacat substansi. Namun demikian itu masih IUP tersebut masih digunakan oleh Direktur Utama PT PET untuk mengurus IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Dan Hingga sekarang itu Pak? Masih dipakai sampai sekarang? IPPKH-nya sepertinya masih. IPPKH-nya. Hanya saya belum tahu umurnya berapa, tapi menurut saya masih IPPKH itu. Nah, akhirnya 2019 IPPKH-nya keluar. Kenapa keluar ya? Karena Menteri dikelabui. Akhirnya tetap keluar izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, celakanya lagi di tahun 2020 karena pemerintah daerah ini sepertinya abai, pemerintah Provinsi Gorontalo juga tidak cenderung membiarkan kondisi ini. Nah, celah itu digunakan oleh Direktur Utama PT PET untuk minta perpanjangan. Jadi IUP 351 minta diperpanjang lagi. Maka pada tanggal 2 bulan April 2020 IUP 351 diperpanjang lagi. Nah, kalau IUP 351 tadi yang tanda tangan Wakil Gubernur,
Nah, perpanjangannya ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM. Jadi turun derajatnya, yang tadinya wakil gubernur yang tanda tangan, perpanjangannya tinggal Kepala Dinas. Nah, dari rangkaian cerita saya terkait dengan tema malam ini, yaitu apa? Akar konflik yang dipelihara. Akar konflik yang dipelihara, maka saya bisa rumuskan dalam satu kalimat. Bahwasanya rentetan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pohuwatu dan Provinsi Gorontalo, dan rentetan tindakan yang dilakukan oleh PT PETS dan KUD Dharma Thani yang melanggar putusan pengadilan, itulah yang menjadi akar masalah yang sebenarnya. Dan itu dibiarkan sehingga polemik dan konflik terjadi. Termasuk peristiwa terbakarnya kantor bupati pada tanggal 21 September 2023 itu tidak terlepas dari akar masalah ini. Dan sampai hari ini polemik dan konflik pun masih terjadi. Akar masalahnya adalah kebijakan publik, rentetan kebijakan publik dan rentetan tindakan korporasi dan KUD Dharma Thani. Saya kira itu. Oke, baik Pak Ilham. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari apa yang disebutkan oleh Pak Ilham tadi, apa kebijakan publik yang digunakan hingga sampai sekarang itu masih dipertanyakan legalitasnya ya. Nah, kita ke Bapak Sony Samu ya, atau Kakak Sony Samu aja nih, sebagai pendiri dari Lembaga Aksi Bela Rakyat yang kemarin sempat berkoar-koar ya, bagaimana menguliti bahwa ternyata korporasi ini belum legal. Dari kenyataan bahwa dari NIB-nya ada, tapi perizinannya belum keluar. Nah, sebenarnya akar konflik yang dipelihara dari persoalan pertambangan emas yang ada di Pohuwatu ini apa sih sebenarnya, Kakak Sony? Oke, terima kasih Mada. Saya dari tadi senyum-senyum saja melihat penjelasannya Pak Ilham, karena di satu sisi saya juga ini sebenarnya orang KUD, tapi saya tidak ingin bicara itu karena saya hari ini kapasitas sebagai pendiri LSM Labra. Saya kemudian cuma ingin merumuskan satu hal, bahwa kalau kita bicara tentang akar konflik yang dipelihara hari ini, maka sesungguhnya konflik yang terjadi ini dalam tiga posisi, tiga tahapan itu yang menurut saya itu justru menjadi akar konfliknya Pak Ilham. Jauh sebelum Pak Ilham bicara putusan 2015 itu, putusan pengadilan 2016 itu, jauh sebelum itu saya justru melihat konfliknya ini sudah akan ada di Pohuwatu. Konflik itu terjadi di mana ketika pemerintah justru memberikan IUP kepada KUD Dharma Thani dan kepada GSM yang awalnya dulu itu adalah kontrak karya, lalu kemudian diberikan ke lokasi-lokasi yang ada aktivitas rakyatnya. Sebenarnya ini konflik yang awal. Dalam Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, itu pasal 24 itu kriteria WPR itu salah satunya adalah wilayah yang sudah dikerjakan lebih dari 15 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di pasal 24 itu disebutkan wilayah yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Jadi dari dua pasal itu saya melihat sangat kuat dasar pemerintah untuk kemudian wilayah-wilayah yang hari ini dikelola oleh masyarakat termasuk areal 1 hektar itu harusnya jadi WPR. Begitu. Mungkin saya koreksi Pak ya. Ya. Iya. Izin terhadap 100 hektar itu sudah ada tahun 99-2000. Itu diberikan kepada kuasa pertambangan diberikan kepada KUD Dharma Thani. Jadi di situ tempat berkumpulnya rakyat. Hanya beda terminologi. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Sony tadi adalah WPR. Tapi sesungguhnya IKP itu diberikan kepada rakyat yang bernaung di bawah KUD Dharma Thani sejak tahun 99. Ya, itu Pak Ilham maksud saya. Sekarang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu disebutkan bahwa izin-izin yang sudah terbit di masa lalu itu dipaksa untuk menyesuaikan dengan undang-undang itu. Ada di dalam nomenklatur itu disebutkan begitu. Sehingga itu menurut saya, kalau pemerintah daerah jeli melihat itu harusnya paling tidak wilayah-wilayah yang hari ini
ada pada saat itu ada aktivitas rakyatnya, dipertimbangkanlah untuk jadi WPR. Atau di dalam misalnya Mungkin yang di luar 100 yang Bapak maksud. di 100 pun itu sebenarnya di masa lalu boleh dipertimbangkan untuk dibikin WPR. Karena WPR itu setahu saya dia istilah WPR itu saya kenal sejak tahun 2009 itu. Ini kan cuma soal tata ruang ya Pak Ilham ya. Ya. Cuma soal tata ruang. Ya. Bahwa ketika pemerintah menetapkan itu sebagai WUP, maka akan keluar IUP di situ. Tapi ketika pemerintah menetapkan itu sebagai WPR, maka akan keluar IPR. Koperasi ada di dua dunia ini. Koperasi bisa masuk sebagai IUP, koperasi bisa juga mengurus IPR. Sehingga saya pikir pada saat itu ketika pemerintah jeli melihat bahwa kondisi yang 100 hektar ini ada rakyatnya. Kalau dijadikan WUP itu, apalagi pada saat itu Pak Ilham tahu ya, 2009 itu sudah ada bayang-bayang perusahaan akan masuk ke situ juga. Setahu saya itu karena pada tahun 2011 kita 2000 berapa ya? 2000 Kalau 2009 2008 itu 2009 itu IUP sepenuhnya kepada Kaude Dharma Tani ya. dengan proporsi saham 100% milik rakyat yang berhimpun di Kaude Dharma Ya, Tani. oke, tunggu Pak Ilham. Menurut saya begini, bahwa pada saat itu ketika kebijakan pemerintah menganggap bahwa area subsektor itu sudah ada rakyatnya. Ya. Menurut saya akan lebih bijak bila itu dijadikan sebagai WPR dalam konteks tata ruang. Tapi kalau kemudian subsektor itu dianggap sudah ada IUP, Sudah. kenapa wilayah-wilayah yang lain tidak dibuatkan sebagai WPR yang juga faktanya sudah ada rakyat? Saya tidak ingin bicara cuma 100 hektar hari ini ya. Ya, oke. Kalau di luar kalau di luar boleh. Kalau kita Oke, bicara bahwa ini adalah konflik yang dibiarkan, maka menurut saya kita perlu mengkajinya bukan cuma di area 100 hektar, tapi juga sampai di luar 100 hektar. Nah, menurut saya pertama adalah ketika 100 hektar itu justru jadi WPR, padahal itu milik KUD. Kalau dibikin sebagai WUP ya, sehingga keluar IU. Kalau kemudian itu milik KUD dan kemudian pemerintah bisa mengkoordinasikan ini dengan KUD, kenapa tidak dibuka ke WPR saja itu biar keluar IPR sehingga pasti rakyat akan bekerja di situ. Sekarang begini Pak Ilham, kalau itu milik koperasi lalu kemudian diserahkan dalam bentuk IUP, pertanyaannya apakah itu akan dikerjakan dengan cara-cara tradisional seperti rakyat? Padahal saat itu kan rakyat cuma bekerja secara tradisional. Ya. Harusnya itu menjadi pertimbangan pemerintah. Kalau kita bicara yang sektor. Sehingga menurut saya kebijakan hari ini apakah tidak mungkin wilayah pada saat itu di posisi sebagai WUP sebelum 2009 karena dalam undang-undang pertambangan menyatakan bahwa izin-izin yang sudah keluar menyesuaikan dengan undang-undang ini, maka saya pikir tidak ada salahnya kemudian pemerintah mengusulkan itu menjadi WPR biar keluar IPR atas nama KUD dan rakyat boleh masuk di situ, tidak ada bayang-bayang perusahaan masuk di situ. Tunggu dulu Pak Soni. Tahun 94 itu sudah keluar kontrak karya. Terkarya di luar yang Di luar 100 hektar sudah ribuan. Nah, pertanyaannya yang Pak Soni maksud dengan WPR ini yang di wilayah mana? Di wilayah 100 atau di wilayah kontrak karya? Bagi saya hari ini saya tidak ingin mengkooptasi cuma di 100. Kalau di 100 pun menurut saya, kalau saya bupati waktu itu, saya paling dekati saja kan pemegang IUP-nya kan cuma KUD. KUD. Kan jadi KUD. Kita mau ubah itu jadi WPR ya. Kalian lepaskan aja itu, kita bikin WPR, bikin IPR itu ya, biar kemudian IPR izin pertambangan rakyat, KUD tidak kehilangan hak, kan begitu. Tetap KUD yang pegang izinnya, tapi ada rakyat yang secara hukum itu dilindungi di situ kalau itu IPR. Tapi kalau itu UP, hari ini kita lihat sudah terjadi gesekan tumpang tindih ketika ada rakyat di situ, lalu kemudian dipaksakan jadi WUP, lahir perusahaan yang lahir karena tadi Pak Ilham bilang bahwa kerjasama antara KUD Dharma Tani dengan PT PET melahirkan PETS. Akibatnya apa? Anggota kita hari ini harus keluar dari lokasi itu. Kan ini yang menurut saya akar kebijakan yang harusnya di masa lalu dipertimbangkan. Yang kedua Pak Ilham, bahwa di dalam undang-undang pertambangan itu juga itu diatur namanya penciutan IUP. Ada itu. Di mana wilayah-wilayah yang tidak dikelola sekian lama itu harusnya diciutkan. Menurut saya itu juga menjadi ruang masuk bagi pemerintah untuk mengambil itu, menjadikan itu sebagai wilayah-wilayah yang akan dijadikan sebagai WPR karena itu diciutkan. Ada itu loh, dan itu berkaitan dengan undang-undang dasar negara kita. Bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. YSN punya izin, tapi sekian tahun dari 94 Pak Ilham dia tidak olah itu wilayah itu, ditelantarkan itu wilayah, rakyat masuk ke situ, kan begitu. Nah, ketika rakyat ada masuk, bahkan bukan cuma sesudah 94, sebelum itu rakyat ada di situ. Ketika jadi kontrak karya, lalu kemudian tidak diolah itu, bukankah itu kemudian harusnya dianggap sebagai sebuah tanah terlantar yang kemudian ketika rakyat memakmurkan diri dengan mengusahakan tambang di situ,
Itu juga harusnya menjadi perhatian pemerintah hari ini, bahwa rakyat makmur di situ berarti dia memenuhi unsur yang dikatakan tadi, bumi air terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perusahaan atas nama izin pegang iup, tapi dia tidak kelola itu. Akibatnya apa? Dia tidak gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan menurut saya Pak Ilham, dia bahkan menantang undang-undang dasar. Itu ya, itu yang pertama. Yang berikut, bahwa momentum di mana konflik ini harusnya clear itu adalah ketika perizinan hari ini tidak diawasi maksimal oleh pemerintah. Itu yang menurut saya juga menjadi sebuah momen di mana ini memang sengaja dipelihara konflik ini. Artinya dalam artian bahwa ketika pemerintah ingin itu clear, itu kelar begitu. Kalau pemerintah mau ini selesai nih konflik, harusnya diawasi dong perusahaannya. Kalian bikin pelanggaran, termasuk misalnya ISE melakukan pelanggaran dengan tidak mengusahakan itu, berapa lama dibiarkan itu. Harusnya pemerintah sudah masuk dengan sanksi, kalian ciutkan iup-nya. Dan itu bisa diusulkan oleh pemerintah daerah kalau saya lihat aturan. Yang kedua, bahwa hari ini online single submission mereka menunjukkan bahwa mereka dua-dua perusahaan ini dinyatakan izinnya belum terbit. Disinilah kemudian pemerintah sudah harus masuk kondisi ini. Kenapa kemudian OSS seolah-olah menyatakan bahwa mereka izinnya belum terbit? Kita awam lantas berpikir bahwa kalau izin belum terbit berarti mereka belum ada izin dong, belum bisa melakukan aktivitas. Nah, Saya berpikir begini Pak Ilham, Pak Roy, bahwa izin belum terbit artinya belum ada izinnya. Kalau izin ada berarti mereka punya izin sudah terbit. Nah, Pak Sony, pada rapat koordinasi kemarin dari pihak perusahaan sempat menyatakan bahwa mereka bukannya tidak punya izin, mereka punya izin, tapi itu izin lama. Meskipun dengan kenyataan bahwa di OSS itu izin yang mereka miliki itu belum keluar. Nah, bagaimana sebenarnya itu? Pertanyaannya begini, yang harus dijawab adalah begini. Online single submission adalah platform perizinan yang dibentuk oleh Jokowi dalam rangka memaksimalkan pengawasan, memaksimalkan segala aspek di dalam namanya pertambangan, misalnya aspek lingkungan, amdalnya harus sudah diupload. Lalu kemudian aspek tata ruang, persetujuan tata ruangnya sudah harus diupload, dan perizinan dan aspek-aspek lain dirangkum dalam sebuah OSS, dan itu sejak 2018. Hari ini sudah 2026, sudah 8 tahun OSS berlaku. Tiba-tiba ada hari ini perusahaan bersuara bahwa kita punya izin. Tapi kenapa ada seolah-olah OSS ini memperlihatkan fakta yang lain bahwa mereka punya izin belum terbit. Lalu perusahaan mengklaim bahwa mereka sudah punya izin, sehingga akan timbul sebuah pertanyaan mendasar. Apa gunanya OSS sebagai sistem perizinan terintegrasi nasional jika setelah 8 tahun implementasi masih terdapat izin-izin yang dianggap berlaku tetapi tidak tercermin secara jelas dalam sistem resmi negara? Kan ini yang harus dijawab. Apa gunanya kita punya OSS sudah 8 tahun, lalu ada klaim perusahaan bahwa kita punya izin tapi tidak terkoneksi dengan OSS, sementara OSS adalah platform perizinan yang hari ini diakui secara hukum di negara ini. Satu-satunya loh Pak Ilham, satu-satunya platform perizinan yang hari ini diakui oleh negara secara hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan bagi saya hari ini, bahwa harusnya kemarin waktu kita rapat koordinasi, saya sampaikan surat ini ke bupati, meminta bupati atas nama negara pertama melindungi melindungi masyarakat dari penjoliman. Yang kedua, agar bupati atas nama negara mengintervensi perusahaan untuk tidak mencoba melakukan langkah-langkah yang akibatnya memicu keresahan sosial yang akan berdampak pada negara kita yang kondisi daerah kita yang tidak stabil, tidak aman gitu. Yang terakhir, atas nama negara, bupati saya minta untuk kemudian menyurati kementerian agar apa? Agar kementerian meninjau kembali perizinan yang hari ini. Karena faktanya OSS-nya menyatakan mereka ini belum terbit izinnya. Nah, di dua momen itu saja sudah membuktikan bahwa konflik ini memang sengaja dipelihara. Ada ruang-ruang bagi pemerintah masuk menggunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan masyarakat dari penindasan. Yang pertama, yang kedua bahwa pemerintah juga harus masuk untuk kemudian membuka perizinannya. Sekarang ini jadi seolah-olah jadi kabur. Izin ada nggak? Nah, OSS-nya menyatakan belum, tapi perusahaan mengklaim ada. Bahkan pemerintah kemudian kemarin dari DPM PTSP pun menyatakan mereka pegang izin sampai 2032. Pertanyaannya,
setelah 8 tahun OSS masih belum boleh kita gunakan. Sampai hari ini masih menjadi keraguan bagi kita ketika OSS menyatakan bahwa ini belum terbit. Kenapa tidak disinkronkan saja? Kan begitu. Apa yang kemudian menjadi syarat agar OSS-nya menyatakan terbit? Faktanya hari ini OSS tidak terbit, dan bagi saya hari ini tidak penting apa yang menjadi dokumen yang hari ini menyebabkan OSS tidak terbit, tapi yang penting bagi saya hari ini bahwa perusahaan melakukan kelalaian sehingga menyebabkan OSS mereka itu belum terbit, Pak Ilham. Dengan kesimpulan itu saya meyakini bahwa ada pelanggaran di dalam. Ada pelanggaran yang hari ini pemerintah sudah harus turun untuk kemudian paling tidak hari ini pemerintah memiliki bargaining posisi untuk mengatur daerah ini. Tidak seolah-olah Bupati bilang jangan dulu melakukan penggusuran, tapi perusahaan tidak dengar itu. Akibatnya apa? Wibawa pemerintah seolah-olah dilecehkan oleh perusahaan. Dan ini kondisi hari ini yang akan kemudian membuat wibawa pemerintah seolah-olah tidak ada. Nah, dalam konteks ini kemudian saya melihat bahwa 2 poin itu Pak Ilham ya. Pertama, ketika mereka memberikan ini wilayah-wilayah ini menjadi wilayah WUP, entah itu di 100 hektar atau di luar 100 hektar. IUP itu sudah terbit dari tahun 2009. Pak Ilham ya. KUD Dharma Tani udah terbit. Tapi kenapa WPR tidak terbit juga? Akibatnya apa? Seolah-olah perusahaan diberi karpet merah, lalu rakyat penambang lokal ini seolah-olah ditutup pintunya untuk jadi legal. 2022 kan baru keluar dia punya SK Kementerian SDM yang menyatakan bahwa WPR di Pohuwato itu sah. Itu baru WPR-nya, belum proses menuju perizinannya. Nah, ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah kita sengaja mencekik para penambang supaya mereka tidak dapat izin. Ya, lalu kemudian seolah-olah perusahaan diberi karpet merah. Bahkan ketika OSS-nya dinyatakan belum sah, pemerintah diam, sekedar nonton. Tapi ketika masyarakat bekerja di ruang-ruang yang katanya ruang ilegal, ditangkap polisi, pemerintah diam aja, tidak ada pembelaan. Nah, kenapa seolah-olah ini menjadi pisau bedah yang berbeda ketika dia memabat perusahaan, lalu kemudian dengan bengis, dengan tajam dia mengiris masyarakat. Ketika hukum diterapkan, tapi kepada perusahaan seolah-olah tidak ada sanksi. Nah, ini yang menurut saya bahwa konflik yang dipelihara ini itu lahir dari kebijakan yang tidak pro kepada rakyat penambang. Itu yang pertama. Tidak lahirnya WPR dengan cepat, seolah-olah WPR ini dihambat, kan begitu. 2009 sampai 2022 itu berapa tahun? 2009, 2020, 11 tahun. IUP keluar 2009, WPR bahkan terbit nanti 2022. Betapa sebenarnya masyarakat penambang kita ini dijolimi dari kebijakan pemerintah hari ini. Pertanyaannya, peran pemerintah daerah apakah tidak cukup apakah bupati tidak cukup dengan jabatannya untuk mendorong WPR secepatnya keluar? Nah, lagi-lagi ini akan menjadi pertanyaan yang sampai hari ini pun saya masih bertanya. Kira-kira begitu, Mada? Iya, Kak Sony. Nah, kenyataan banyak sekali ketimpangan yang menjadi konflik yang sebenarnya tidak dipelihara, tapi rasanya memang ini harus dipelihara dari Kak Roy sebagai tokoh penambang yang juga dikenal sebagai aktivis ya. Nah, Kak Roy, dengan fakta-fakta yang sudah dinyatakan oleh Pak Ilham Kumtono sebagai pemerhati kebijakan publik, dan ini juga dari pejuang dari LSM Labrak ya, Pak Sony Samu. Nah, dari tokoh ketokohan penambang ini sebenarnya penambang ini sekarang bagaimana sih? Ya, baik. Terima kasih Mada. Jadi saya menganalisa dari setiap keterangan kedua tokoh ini. Pak Ilham Kumtono ya sebagai mantan anggota Dewan Kabupaten dan sampai naik level ke provinsi. Kemudian diproses juga itu ada sahabat saya Pak Sony Sam. Saya melihat bahwa dalam proses ini kebetulan Pak Ilham juga hadir yang saat ini, seakan-akan saya sebut saja ini adalah pembiaran. Ya, saya sebut kenapa saya harus bilang adalah pembiaran. Ya, terbukti bahwa ada gebrakan yang dilakukan oleh teman-teman Labrak pada saat itu. Ya, membuat jadi Pak Roy merasa bahwa gerakannya Labrak ini dan juga Pak Ilham Kumtono yang diam ini juga pembiaran ini seperti itu? Saya harus katakan ada pembiaran terjadi. Karena pada saat itu beliau adalah keterwakilan untuk bisa menyampaikan aspirasi di masa itu. Nah,
di dalam periode di kabupaten itu ya sekitaran 2 periode kalau tidak salah. Naik level menjadi senator provinsi, anggota dewan provinsi. Yang berkaitan erat dengan administrasi di dalam sektor pertambangan. Ini yang saya nilai. Kemudian dari sahabat Sony Sam sebagai aktivis pada saat itu, sampai saya mendengar informasi, beliau di masa itu sempat memundurkan diri sebagai PNS di masa itu. Iya, iya. Dan saat ini, ya sempat saya dengar bahwa melakukan gerakan dari LSM Labrak. Dan pada saat itu saya dalam hal ini, mungkin kalau pegawai negeri disebut masih istirahat. Tetapi saya tidak melupakan evaluasi dari setiap tokoh yang terjadi di dalam siklus politik yang terjadi di daerah Kabupaten Pohuwato pada saat itu. Saya waktu itu masih masuk sebagai sebagai marketing mobil di saat itu. Dan saya pun ikut menyaksikan Pak Sony itu melakukan sebuah settingan tuntutan terhadap kader-kader beliau yang tujuannya untuk bisa melakukan gerakan parlemen jalanan. Saya sebagai saksi di saat itu. Artinya apa? Saya harus menarik kesimpulan bahwa memang Pak Sony Sam ini dalam arti digerakkan pada saat itu ya memang sempat berjuang di masa itu. Dan sempat juga mencalonkan diri. Saya tidak tahu apa visi misi dan seterusnya. Cuman saya sempat melihat beliau ini ada di podium dan ada debat yang dilaksanakan oleh KPU dan beliau pada saat itu sebagai calon. Artinya apa? Mungkin bahwa di dalam perjalanan proses politik di saat itu saya sempat belajar dan saya pernah duduk di bangku kuliah belajar soal pandangan-pandangan politik dan punya kemampuan untuk bisa menyimpulkan kalau satu daerah dipimpin oleh politisi maka akan gagal yang namanya pembangunan secara ekonomi. Kenapa? Karena bahwa dipimpin oleh politisi itu lebih fokus pada soal strategi politik tapi bukan fokus pada soal strategi membangun daerah. Inilah yang kemudian menjadi sebuah perkara. Nah, secara otomatis ada yang sempat disebutkan oleh Pak Ilham Guntono soal apa? Soal perjalanan KUD Darmatani yang pada saat itu. Yang sempat disebutkan ada rekomendasi pemerintah daerah pada saat itu. Ada rekomendasi yang disebutkan tadi pengalihan IUP oleh pihak provinsi pada saat itu. Dan saya melihat ternyata bahwa dalam proses itu kemudian menjadi sebuah menjadi sebuah perkara. Entah itu adalah perkara administrasi, ini beliau-beliau yang menjadi saksi pada saat itu. Tapi saya mengupdate ini informasi. Inilah perkara yang pada saat ini yang tidak pernah terselesaikan. Sehingga saya menyimpulkan sebagai seorang penambang merasa bahwa sejak Kabupaten Pohuwato berdiri pemekaran 2023 tambang sudah ada saat itu. Lagi-lagi ya saya sebut tadi bahwa di tahun 1999 saya sebagai anak kecil di umur kelas 2 SMP pada saat itu mengikuti jejak kakak saya sebagai sosok seorang penambang. Sampai dengan saat ini saya sebagai penambang juga yang saat ini aktif melakukan penambangan. Jadi saya menyimpulkan begini. Begitu tokoh-tokoh yang kemudian menguasai perjalanan administrasi soal IUP, soal IKP pada saat itu, kemudian ada kontrak karya pada saat itu yang 94 disebutkan tadi ada kontrak karya, kemudian ada IKP, kemudian di tahun 2000 berapa lahirnya itu IUP. Saya dalam arti bahwa sebagai seorang penambang melihat bahwa ternyata ketidakseriusan dalam hal ini. Baik dari teman-teman di KUD, saya tidak mau masuk di dua versi itu ya. Kenapa? Karena saya sebagai penambang yang berharap perjuangan teman-teman ini agar supaya penambang itu
menunggu perjuangan teman-teman untuk bisa mendapat keadilan. Iya, Dalam baik Pak proses Roy. penambangan. Kenapa? Iya. Karena publik tahu, bahkan pihak pemerintahan tahu bahwa penambang itu ada istri dan anak di rumah yang menunggu hasil, menyekolahkan anak-anaknya, sampai pun bahkan sudah ada menjadi politisi yang dilahirkan hasil daripada pertambangan saat ini. Bahkan ada beberapa anggota dewan Yang hidup dari pertambangan yang dari. hidup dari hasil-hasil pertambangan. Nah, menyikapi dari pernyataan dari Pak Roy bahwa pada saat itu Bapak Ilham Kuntono ya yang sekarang yang berkapasitas sekarang sebagai pemerhati kebijakan publik, pada saat itu masih menjadi bagian dari birokrasi atau berada di senator di provinsi. Nah, beliau menganggap bahwa ini adalah ada pembiaran dalam hal ini. Tanggapannya bagaimana Pak Ilham? Baik. Peristiwa polemik atau konflik hukum terkait dengan gugat-menggugat antara dua kubu Kaudi Darmatani yang akhirnya melahirkan tadi itu SK 351 di tahun 2015, baru sampai keluar putusan tingkat pertama Januari 2016, keputusan tingkat banding, bahkan sampai kasasi. Itu saya harus jujur, dan kita semua harus jujur mengatakan luput dari perhatian publik. Karena apa? Karena pada saat itu ya situasinya pada saat itu ya cenderung yang mengetahui adalah kelompok Kaudi Darmatani. Dan saya jujur pada saat itu di DPRD provinsi juga luput dari itu. Bahkan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur pada tanggal 4 September 2015 itu luput dari perhatian kami. Itu saya jujur mengatakan. Itu nanti terungkap secara terang benderang yang saya alami adalah pada akhir tahun 2021. Baru kami meyakini, memastikan bahwa memang ada putusan Mahkamah Agung yang tidak ditaati oleh pejabat publik. Itu akhir 2021 ketika saya tidak lagi menjabat. Itu klarifikasi saya. Jadi akhir 2020. Karena kami tahu itulah sampai sekarang kami bicarakan. Baru berikutnya yang disampaikan oleh Pak Soni tadi, Pak Soni Sam. Kita belum terlambat. Bahwasanya untuk mengembalikan lokasi 100 hektar kepada rakyat, senjata utamanya adalah mentaati putusan pengadilan. Itu saja. Jadi pejabat publik ketika hari ini mau mentaati putusan pengadilan, ketika perusahaan PT PET mau mentaati putusan pengadilan, maka 100 hektar itu otomatis kembali kepada rakyat yang bernaung di bawah Kaudi Darmatani. Yaitu kembali kepada IUP 2009. Karena pengalihannya cacat hukum di 2015, maka IUP kembali murni di 2009. Dan kembali kepada Kaudi dan kembali kepada rakyat. Jadi belum terlambat. Baru yang berikut, saya kaget tadi yang disampaikan oleh Bapak Soni, bahwasanya OSS yang dimaksudkan adalah izin berusaha berbasis risiko. Ya. Memang baik PT PETS maupun GSM itu sudah pernah punya nomor induk berusaha NIB yang terkait dengan berbasis risiko. Bahkan mereka sudah memproduksi sejak bulan Januari. Kalau tidak salah waktu itu besar-besaran acaranya bulan Februari yang dihadiri Pak Gubernur. Februari. Bulan Februari mereka sudah berproduksi. Padahal NIB-nya izin berusaha berbasis risikonya tadi disampaikan oleh Pak Soni tadi adalah belum terbit. Bagaimana ceritanya izin berbasis risikonya belum terbit, tapi mereka sudah melakukan produksi. Jadi dalam hal ini saya sepakat dengan Pak Soni bahwasanya ada pembiaran. Bahkan ini NIB ini cukup mengeceknya sebenarnya melalui Pak Bupati, tapi melalui SKPD terkait. Dalam hal ini PTSP. Ya. Nah mungkin Bapak Soni sudah konfirmasi ke PTSP. Sudah. Nah kalau Pak Soni sudah mengkonfirmasi ke PTSP, maka produksi atau kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT PETS maupun GSM yang dinaungi oleh Merdeka Gold itu dengan demikian cacat karena belum terbit izin
berbasis resikonya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi yang pertama saya sudah klarifikasi, yang kedua kita belum terlambat. Kalau kita mau mentaati putusan Mahkamah Agung, pejabat mau mentaati putusan Mahkamah Agung, maka 100 hektar otomatis kembali kepada rakyat, kembali ke IUP 29. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Sony tadi, saya sepakat bahwa izin berusaha berbasis risiko yang dilakukan oleh PT PET maupun GSM itu izinnya belum terbit, maka itu menyalahi aturan. Saya kira seperti itu. Oke, saya kira itu merupakan pernyataan sikap dari Bapak Ilham Guntono juga ya. Ya, Bahwasanya sehingga saat ini berarti perusahaan memang banyak menyalahi aturan, baik itu dari administrasi maupun teknis di lapangan. Nah, ini saya ke Pak Sony nih, ada beberapa poin yang cukup mengganggu di kepala tadi. Yang pertama bahwa fakta bahwa di perjuangan sebelumnya Pak Sony sempat keluar dari ASN hanya untuk membela masyarakat. Terus kemudian yang kedua terkait persoalan perusahaan yang sudah berproduksi per Februari yang resminya kemarin, namun sampai sekarang juga kenyataannya izinnya juga belum terbit. Nah, seperti yang sudah kita dengar di rapat koordinasi kemarin bahwa Pak Bupati sempat mengeluarkan statement bahwa produksi mereka ini mengalami percepatan atau kegiatan mereka ini sementara dipercepat. Nah, analisa dari Pak Sony sebagai pendiri Labrak ini sendiri dari pernyataannya beliau kemarin itu bagaimana? Saya melihat bahwa itu di situ letak bahwa pemerintah kita tidak berusaha melihatnya secara objektif. Bahwa ketika rakyat melakukan pelanggaran, udah banyak gitu. Coba lihat di Polres Pohuwato banyak ekskavator itu masuk Polres kan begitu. Lalu kemudian ketika perusahaan melakukan aktivitas melampaui izinnya, itu yang saya tahu itu dari kira-kira 4-5 hari lalu ya. Saya suruh cek lagi itu ke teman-teman untuk mengecek lagi apakah NIB-nya masih begitu posisinya. Dalam artian bahwa di dalam kolom NIB itu disebutkan bahwa diminta agar perusahaan melengkapi 90 hari sebelum estimasi produksi. Diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen itu sebelum 90 hari sebelum perusahaan melakukan aktivitas produksi. Makanya sampai hari ini belum belum melengkapi itu, sampai hari ini kemudian belum terbit. Nah, lagi-lagi saya melihat bahwa memang hukum seolah-olah ketika rakyat yang melakukan pelanggaran, bahkan kemarin saya dengar ya, katanya orang di Dengilo disita alat-alatnya padahal mereka cuma menggunakan alat-alat manual, pakai alat pakai Alkon dan lain-lain. Yeah. Sementara perusahaan yang hari ini menurut saya itu juga harus kita bedah lagi. Kalau dengan status izin yang dinyatakan belum terbit, saya melihatnya bahwa ini memang melanggar. Nah, kalau melanggar apa bedanya mereka dengan masyarakat yang tidak punya izin? Kan gitu, Pak. Kalau hari ini perusahaan dinyatakan izin belum terbit, artinya memang belum ada izin. Kalau kemudian mereka mengatakan bahwa mereka punya izin masih masa 2000 berapa itu yang masih katanya manual, saya pertanyakan apakah izin yang di manual itu harusnya hari ini sudah terintegrasi ke OSS, sudah bermigrasi ke OSS. Dan lagi-lagi OSS adalah platform perizinan yang diakui oleh hukum dan negara hari ini. Masa perusahaan segede ini lalu OSS-nya nggak terbit izinnya? Ini kan lucu. Perusahaan segede ini yang sudah dari 2018, artinya begini bahwa kondisi yang ada ini membuktikan bahwa pemerintah kita seolah-olah mengabaikan pelanggaran perusahaan, tapi kemudian melihat masyarakat kita ini pelanggaran masyarakat seolah-olah sebuah dosa besar yang tidak boleh lagi diampuni. Padahal di dalam hukum kita ada yang namanya ultimum remedium, kan gitu. Bahwa pidana adalah pintu terakhir. Tapi faktanya ketika masyarakat cuma batalang di Dengilo ya, saya baca berita, ada masyarakat kita hari ini ditangkap. Kalau saya bupati saya harus bela masyarakat kita. Bahwa silakan diarahkan mereka untuk ngurus izin misalnya. Kalau kemudian mereka sudah sampai membabat jalan, membahayakan jalan misalnya, ya silakan diberikan peringatan. Tapi kalau proses hukum saya pikir terlalu cepat, apalagi dengan posisi masyarakat kita yang masih sangat sederhana, mereka punya pola-pola penambangan. Nah, dengan kondisi yang ada ini hari ini, saya melihat bahwa konflik ini dibiarkan, terjadi kesenjangan kebijakan yang mengakibatkan rakyat kita seolah-olah merasa anak tiri di kampung sendiri.
Pada satu titik dia akan merasa bahwa kita akan mati di dalam lumbung begitu. Seperti tikus yang mati di lumbung kita ini. Itu kemarin penggusuran di sana, di Nanasi. Sampai kemarin saya WA Pak Bupati sampai kira-kira 4 hari lalu saya WA Pak Bupati. Nggak ditanggapi saya punya WA, memperlihatkan masyarakat kita yang sampai hari ini juga digusur-gusur di lokasi. Meski hanya ditanggapi saja sabar atau apa? Tidak Nggak pernah. ada sama sekali Pak Bupati punya tanggapan kepada saya terkait dengan kondisi yang ada di Nanasi. Saya punya WA, saya katakan Pak Bupati kondisi hari ini Nanasi seperti ini. Pak Bupati tidak tanggapi apa-apa. Seolah-olah apa yang kita sampaikan ini tidak penting. Nah, di satu sisi Pak Ilham, Pak Roy, bahwa pola penggusuran itu menurut saya sangat bertentangan dengan AMDAL. AMDAL ini sedangkan cuma pohon itu dipertimbangkan, air dipertimbangkan. Ini kok manusia seolah-olah dianggap tidak ada, keluar. Bahkan sampai stigma penjahat ditempelkan ke masyarakat penambang. Itu membuktikan bahwa ada AMDAL yang harusnya ditaati oleh mereka. Sampai di waktu ini kan kita tanya Ibu Justin, pola penanganan mengalokasikan masyarakat agar keluar dari wilayah itu dengan cara menggusur itu di dalam AMDAL dibenarkan tidak? Dan Ibu Justin menyatakan itu tidak dibenarkan. Ini pun yang hari ini pemerintah daerah sudah harus berdiri tegas menyatakan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Apa susahnya sih kemudian? Paling tidak dengan itu, hari ini pemerintah kita dianggap ada. Kondisi hari ini kan pemerintah kita seolah-olah dianggap tidak ada. Sampai kemudian Pak Bupati harus ngemis-ngemis menunggu-nunggu. Waktu kita demo kemarin, Pak Wabub kejar-kejar itu mau datang ke sana, mau datang ke ini. Mereka bilang ada di guest house. Datang ke guest house, orang bilang ada di titik KM0. Kasihan kita punya pemimpin seolah-olah mau berhadapan dengan perusahaan, seolah-olah kita ini cuma daerah jajahan, lalu mereka lah penjajahnya begitu. Maka hari ini saya pikir sudah harus dipikirkan oleh pemerintah hari ini bahwa sikap tegas dari pemerintah ditunggu masyarakat untuk mengembalikan marwah pemerintah agar kemudian pemerintah ini ada harganya begitu di mata perusahaan. Karena apa? Efeknya ketika pemerintah tidak dihargai oleh perusahaan, yang terjadi adalah rakyat kita yang dijolimi dan entah mereka mau mengadu kepada siapa. Pada akhirnya potensi konflik horizontal akan semakin terbuka lebar. Kira-kira begitu. Iya. Satu pernyataan sikap atau konklusi deh dari Pak Soni Sambu sebagai pendiri lembaga aksi bela rakyat malam hari ini. Pada akhirnya saya harus mengatakan tegas bahwa sudah saatnya pemerintah mengevaluasi bahwa surat yang saya sampaikan ke pemerintah kemarin itu terkait kajian kami tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, itu harusnya pemerintah hari ini tidak lanjuti dengan mengevaluasi perizinan mereka. Terkait dengan misalnya Pak Ilham katakan soal putusan-putusan pengadilan yang kemarin, itu haknya Pak Ilham untuk menyampaikan itu. Hanya saja menurut saya ya silakan Pak Ilham ambil langkah-langkah hukum lah kalau memang menganggap bahwa itu adalah sebuah pelanggaran hukum, kan begitu. Demi menyelamatkan masyarakat penambang. Dan saya pada akhirnya yang paling penting harus saya katakan hari ini, siapapun yang ada di KUD Darmatani, mau kubu manapun dia di KUD Darmatani, harus digaransi bahwa penambang tidak dijolimi, penambang tidak dikeluarkan dengan cara-cara yang tidak humanis. Itu aja. Saya pun hari ini, kalau dipaksa harus bicara atas nama KUD saya hari ini, saya cuma akan berani satu kata mau sampaikan. Kami setuju kerjasama dengan perusahaan, tapi bukan berarti kami setuju dijolimi terus saudara-saudara kami. Itu yang paling penting untuk saya katakan hari ini. Bahwa siapapun yang di KUD, mau kubu siapapun yang ada di KUD, silakan. Tapi jangan biarkan rakyat kita dijolimi dengan cara-cara yang tidak manusiawi sehingga menyebabkan kita seolah-olah hidup di atas tanah yang asing bagi kita. Kira-kira begitu. Terima kasih. Iya, baiklah. Pak Roy, kira-kira Kalau closing saya statement-nya? untuk ya closing statement ya. Jadi dalam arti saya sebagai seorang penambang kemarin sempat melakukan parlemen jalanan, menuntut ya dari pihak pemerintah agar supaya kalau tidak salah itu pada tanggal 26 Maret 2026 Dan dipanggil polisi. yang saat itu ada indikator yang sempat dilaporkan oleh pihak perusahaan Iya. dan mungkin itu publik tahu. Iya. Dan laporan itu Roy Inaku CS. Dan kami kooperatif dalam hal ini. Sebagai warga negara harus taat terhadap hukum yang berlaku. Maka kami hadir untuk memberikan sebuah klarifikasi yang diindikatorkan bahwa kami telah melakukan pemalangan. Jujur saya harus mau bilang bahwa di setiap demo secara umum ada yang disebut dengan yang namanya
pita sebagai batas masa aksi, masa demonstran, dan bukan masa demonstran. Ini diindikatorkan sebagai menghalangi. Artinya kami sepakat di 7 orang itu yang pada saat itu ya, kalau saya di tanggal itu kejadian di tanggal 27 laporan itu Pak Soni, Pak Ilham. Nah saya dan ada salah satu teman itu di tanggal 26 melakukan aksi tuntutan ke pihak DPR untuk bisa meminta agar supaya DPR segera mungkin untuk bisa membentuk hak angket. Dan meminta kesepakatan pada saat itu ada 15 anggota dewan dan meminta dari pihak dari pihak eksekutif karena 15 anggota dewan legislatif itu menandatangani sebagai fakta bahwa mereka telah menandatangani, dan kami meminta dari pihak eksekutif yang hadir pada saat itu Pak Wabub, Pak Iwan Adam, dan beliau menandatangani tentang usulan itu. Tapi kami menunggu sampai dengan hari ini tidak pernah terbentuk. Hak angket itu tidak ada tindak lanjut yang dibicarakan di dalam sampai dengan saat ini tidak pernah lahir yang namanya hak Yang angket. ditandatangani itu. Kalau ditandatangani itu ada Setuju? persetujuan. Mereka setuju untuk Ya, buat mereka hak angket. Menggunakan dalam hak angket. posisi tuntutan kami itu ada berapa poin, nanti saya akan ada di HP-nya saya. Jadi mereka setuju mereka menginginkan itu hak angket akan dibicarakan. Tetapi di dalam tuntutan kami mereka menyepakati tentang usulan itu. Usulan tuntutan kami. Nah, kemudian Pak Wabub juga pun hadir ikut menandatangani pada saat itu. Dan kami sudah mengantongi bukti-bukti tuntutan kami itu yang disetujui oleh mereka. Dibuktikan dengan penandatanganan. Lalu di tanggal 27, kemarin itu tanggal 26, di tanggal 27 ada laporan ke Polda. Laporan ke Polda itu kami mempertanyakan siapa pelapor. Ya, yang dilaporkan itu adalah Roy Inaku CS. Saya sendiri kemudian dengan teman-teman ada 6 orang. Ya, kami kooperatif datang dan objektif menjelaskan tentang aktivitas demo pada saat itu. Yang dilaporkan melakukan penghalangan. Undang-Undang Minerba pasal 162 melakukan penghalangan. Nah, yang muncul adalah pertanyaan, oh kalian melakukan penghalangan, buktinya ada pita. Oh enggak, saya bilang pita itu secara umum aksi parlemen jalanan atau disebut demo, bahwa pita itu sebagai batas mana masa demonstran atau masa aksi, mana yang bukan masa aksi, karena kami tidak menginginkan yang namanya kekacauan. Kami tidak menginginkan aksi itu akan chaos. Kenapa? Karena kalau itu chaos, maka tuntutan kami itu tidak akan final, tidak akan ada jawaban. Karena ini sudah chaos. Nah, di dalam pita sebagai pembatas atau tali rapia sebagai pembatas masa aksi, kami dalam hal ini jangan sampai ada provokasi dari pihak luar, kemudian melakukan pemukulan ke kita, maka terbukti bahwa yang melakukan pemukulan itu adalah pihak lain. Untuk mengantisipasi bahwa stabilitas aksi kita pada saat itu aman-aman saja, dan kami sepakat tidak akan ada yang namanya chaos. Karena kami tahu itu melanggar. Ya, Tapi jadi kemudian dari pihak Polda pun itu objektif menilai dalam hal ini. Dan kami sudah mengklarifikasi itu semua. Enggak, belum ada kabar. Tidak ada kabar dan tidak ada konfirmasi ke kita, dan sampai belum ada perkembangan sampai saat ini. Kami berpikir ideal terhadap penegakan panggilan. Harapannya seperti apa, Pak Roy? Saya hanya berharap bahwa jujur sebagai seorang penambang, kami ini jangan dituduh sebagai seorang penambang lokal seakan-akan kami ini sebagai pencuri di tanah sendiri. Saya pun harus mau nyatakan bahwa saya ini memiliki lokasi di atas sana yang saya sebutkan tadi di awal.
Kok saya disebut sebagai pencuri dan kawan-kawan lain disebut sebagai pencuri? Nah, ini kemudian yang sebenarnya menjadi harapan saya bahwa perkara soal masyarakat penambang lokal dengan pihak korporasi, kami hanya berharap, jujur saja, bahwa kami tidak anti investasi. Karena kami tahu bahwa investasi ini akan kemudian menjalankan sistem pembangunan yang ada di daerah dari PAD. Dan kami tidak melakukan penghalangan terhadap sistem pemerintahan. Tetapi yang kami tidak merasa puas, kemudian kami tidak merasa diperjuangkan untuk bisa mendapatkan keadilan, karena kami dalam hal ini memposisikan bahwa tambang itu adalah dapur kami, di mana kemudian bisa menyekolahkan anak-anak. Dan jujur, saya bergantung diri tambang, menyekolahkan anak sampai dengan hari ini hanya hasil dari situ. Oleh karena itu, saya sebagai perwakilan penambang lokal berharap bahwa dari teman-teman Pak Ilham dalam hal ini yang tahu persis tentang riwayat KUD, kemudian Pak Soni Sam dalam hal ini, bahwa berjuang harus dengan serius. Saya melihat bahwa ada kesedihan terkait dengan tema pada hari ini. Saya jujur saja bahwa tangisan dan air mata itu fakta. Hanya saja kami dalam hal ini sebagai orang lokal, saya dalam hal ini jujur saya harus membilang bahwa penambang tidak bisa melakukan gerakan anarkis. Kami menunggu dalam hal ini, dan ini menjadi sebuah harapan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Haruslah menjadi seorang pemimpin yang patriotis, yang berdasar pada Undang-Undang 1945. Saya kira demikian dengan harapan ini, dan saya dalam arti penegakan dari pihak pemerintahan yang erat dengan yang namanya kebijakan. Dengan harapan itu pula, kami sebagai penambang lokal berharap dari pemerintah agar sesegera mungkin untuk bisa lebih jeli melihat persoalan dan perkara ini. Saya kira itu. Oke, baik, Pak Ilham. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, yang terakhir ini saya akan membuat kesimpulan dalam kapasitas saya sebagai pemerhati kebijakan publik. Paling tidak ada 4 kesimpulan. Yang pertama, bahwa bila pengabaian terhadap persoalan hukum, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Agung yang sudah nyata, yang sudah terang benderang, ini terus berlarut-larut. Dengan kata lain, apabila pejabat publik atau pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Agung, dan pengabaiannya itu secara terus-menerus berlarut-larut, maka itu merupakan bom waktu. Saya ulangi lagi, bom waktu terhadap terjadinya polemik dan konflik yang berkepanjangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini fakta pemerintah termasuk perusahaan tambang, PT PETS, dan pengurus KUD Dharma Tani membangkang, terang-terangan membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung. Mungkin mereka beralibi bahwasanya ya yang disampaikan oleh Pak Soni tadi, ya kalau tidak puas ya silakan menggugat ke pengadilan. Nah, ini adalah sebuah, kalau itu sikap keluar dari pemerintah atau dari pejabat model apa yang mempunyai sikap seperti itu? Di satu sisi pejabat tidak mengoreksi terhadap keputusan yang melanggar putusan Mahkamah Agung, di sisi lain rakyat disuruh melakukan perlawanan hukum. Seharusnya pejabat menjadi contoh untuk ketika ada putusan pengadilan dia harus segera mengoreksi. Yang ketiga, bahwasanya izin usaha pertambangan yang sekarang dipegang oleh PT PETS itu merupakan manipulasi hukum. Dan yang keempat, jadi izin yang saya maksud tadi itu bersumber dari manipulasi hukum.
manipulasi karena dia tidak taat pada putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Dan yang keempat, ini yang terakhir. Hukum harus dikembalikan pada fungsi sebagai panglima. Jadi saya merekomendasikan sebagai pemerhati kebijakan publik, batalkan seluruh perizinan beserta seluruh perpanjangannya yang cacat. Kembalikan hak lahan 100 hektar kepada masyarakat yang bernaung di bawah KUD Dharma Tani. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pohuwato di persimpangan antara emas dan juga air mata. Untuk episode pertama, akar konflik yang dipelihara bersama Bapak Ilham Kuntono, Pak Soni Samu, dan juga Pak Roy Inaku pada malam hari ini rasanya sebenarnya kita belum dapat solusi atau bahkan belum dapat titik terang ya. Karena kami juga masih tetap akan membuka episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang berkompeten di bidangnya atau instansi-instansi yang mungkin akan hadir di studio kami. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung atau bermitra dengan kami akulturasipos.com, Anda bisa menghubungi di 0823 98989563 atau bisa langsung ke sekretariat produksi di Rusunawa Syah di Desa Teratai. Salam satu nalar, 1000 gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.